Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Guru hebat, negara kuat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pembelajaran kita kali ini, saya menginginkan Anda sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa ya. Amin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan menggunakan sabun, dan ingat jangan berkerumun. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, dan semoga kita semua selalu terhindar dari wabah virus corona, dan semoga juga wabah ini segera beranjak pergi dari negeri kita tercinta ini, Indonesia. Perhatikan di layar Anda dan tolong tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Jika nanti ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ke saya, nanti akan saya berikan jawaban. Dan jika Anda belum menonton video sebelumnya, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Jadi silakan kalian cek di deskripsi. Perhatikan di layar Anda masing-masing ya, dan simak video ini dengan baik. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasan iklan. Jadi di sini pola penyajian iklannya kita akan bahas, strukturnya atau susunan dari iklan tersebut atau pembentuk iklan tersebut, serta bahasa dalam iklan itu sendiri. Perhatikan ya. Polanya, pola penyajiannya, iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Yang benar ya, iklan ada di mana saja, baik di media koran, TV, radio, selembaran yang ditempel-tempel atau spanduk. Pada sejatinya iklan itu memberikan sebuah penawaran, bisa berkaitan dengan jasa atau sebuah pengumuman berkaitan dengan konser, itu diiklankan ya. Selain dia mengumumkan, dia juga memberikan iklan dalam bentuk pengumuman bahwa sebentar malam pada tanggal 10 ya. Sebentar malam pada tanggal 10 atau tanggal 9 akan digelar konser yang digawangi oleh beberapa bintang Indonesia, bintang rock atau bintang pop, seperti itu ya. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio ya, seperti sudah katakan tadi, dan juga di HP itu seringkali ketika kita terkoneksi dengan internet secara tidak langsung ataupun secara tidak disengaja, pasti iklan akan muncul dalam handphone kita, baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar, tulisan dan gambar ya. Ditulis semua ini ya. Iklan media cetak. Iklan media cetak, karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan penjelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruangan atau spasinya. Perhatikan ya. Yang pertama ada iklan baris. Nanti saya akan berikan contoh ya, contoh iklan baris seperti apa. Jadi iklan baris ini bukan artinya iklan yang berbaris-baris ya. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris teks yang disajikan
yang disajikannya sangat terbatas. Jadi isi iklan baris itu seperti ini ya. Contoh ya, dia mempunyai teks yang singkat, padat, dan jelas. Jadi hanya hal yang penting, yang paling penting saja yang dimasukkan. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Contoh seperti jasa ya, membuka jasa pertukangan ataupun potong rambut atau servis handphone. Nanti akan saya berikan contoh. Tapi untuk pembaruan koran sekarang mungkin sudah tidak seperti ini lagi ya. Nanti kan saya berikan contohnya. Ini hanya dalam bentuk tulisannya saja ya. Nanti saya akan berikan contoh. Perhatikan ya. Ini contoh dari iklan baris itu sendiri. Ini penjelasannya. Jadi silakan ditulis. Pada hakikatnya, iklan baris dan iklan kolom itu sangat mudah dijumpai di setiap koran. Ya, setiap koran pasti ada iklan baris dan ada iklan kolomnya. Paham ya? Nanti sebentar akan saya berikan contoh sedikit ya mengenai iklan kolom serta ciri-cirinya seperti apa. Iklan baris juga ya. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping penggunaan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Jadi ini contoh ya. Contoh iklan kolom. Ini ya. Kenapa disebut iklan kolom? Karena dia dibuat dalam satu kolom. Dan ukurannya hanya 1 kali 20 mm. Jadi itu hanya kecil ya, sangat-sangat kecil. Jika dihitung per senti mungkin hanya beberapa senti saja. Dia di dalamnya sama, pada dasarnya dia sama dengan iklan baris karena hanya mengandung hal-hal penting saja, yang paling penting saja ya. Paham ya? Selain itu dikenal istilah iklan display, yakni iklan memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata dan gambar, foto, ataupun media grafis lainnya seperti tentang ini ya. Biasa dalam koran itu seperti iklan anti nyamuk. Seperti itu ya. Itu gambarnya lebih besar. Ya, lebih besar dari iklan kolom. Hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Jadi seperti itu ya. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan ataupun produk baru dari informasi yang lebih kompleks. Itu ya. Nah, perhatikan ya di layar Anda. Ciri-ciri iklan baris. Jadi yang pertama ciri-cirinya berupa baris dan memakai kata-kata singkat. Ini ciri-cirinya ya, silakan ditulis ya. Tampilan iklan berwarna hitam putih, tidak menggunakan gambar ilustrasi, terdiri dari 3 sampai 6 baris, tapi paling banyak dia hanya mengandung 3 baris ya. Paling banyak dia hanya terdiri dari 3 baris. Jarang iklan baris itu mencapai 6. Dia paling banyak 3 sampai 4 baris. Ukuran kolom kurang lebih 3 kali 5 cm. Jadi seperti itu ya ukurannya ya.
Isi iklan merupakan inti penawaran, jadi hal yang sangat-sangat penting yang ditulis saja. Terdapat informasi pembuat iklan seperti nama, alamat, dan nomor HP. Biaya pemasangan per kata. Jadi dia dihitung per kata ya. Untuk biayanya dihitung per kata. Ciri-ciri iklan kolom. Itu hanya 3 cirinya ya. Yang pertama, berisi informasi singkat dan foto atau gambar ilustrasi. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang 1 halaman penuh, berisi tentang promosi atau penawaran barang dan jasa, mengenai pengumuman pribadi keluarga, serta ajakan atau himbauan suatu hal. Berikut ya. Perbedaan iklan baris dan iklan kolom. Berdasarkan penjelasan singkat dari kedua jenis iklan pada sebelumnya dan sudah dikemukakan ciri-cirinya. Perhatikan ya. Ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, berdasarkan tampilan. Perbedaan yang pertama dari kedua iklan tersebut terlihat dari tampilan iklan yang disajikan. Iklan baris jarang atau tidak memuat gambar ilustrasi dan memuatnya dan dalam pembuatannya ya. Jadi pada iklan baris itu jarang atau tidak sama sekali memuat gambar atau ilustrasi dalam pembuatannya. Sedangkan iklan kolom selalu disajikan, selalu ya. Menggunakan gambar atau tampilan yang terlihat lebih menarik. 2. Ukuran berdasarkan. Perbedaan yang kedua antara lain berdasarkan ukurannya. Jadi silakan kalian baca dan ditulis. Perbedaan ketiga berdasarkan biaya pemasangan. Perbedaan keempat berdasarkan ketertarikan. Pada dasarnya mata manusia itu lebih tertarik dengan sebuah gambar atau ilustrasi ya. Kalaupun mereka tertarik dengan sebuah tulisan, mungkin ada hal yang sempat mereka baca, 1 kata atau 2 kata, yang membuat mereka penasaran. Tapi pada dasarnya, semua hal yang ingin dibaca itu menyenangkan. Perbedaan iklan baris dalam kolom selanjutnya dapat dilihat dari segi ketertarikan pembaca. Biasanya pembaca lebih tertarik melihat iklan kolom. Ya, benar. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada gambarnya daripada melihat iklan baris yang hanya berbentuk tulisan. Namun banyak juga yang melihat iklan baris karena terdapat beberapa sub-sub kategori yang lebih bebas untuk mencari apa yang diinginkan. Setelah mengetahui perbedaannya, jenis iklan apa yang paling baik digunakan, ya semua tergantung budget atau keuangan dan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, barang yang dijual adalah bekas. Tentu lebih baik menggunakan iklan baris karena biayanya lebih murah. Itu ya. Nah, ini contoh dari iklan kolom. Ini contoh dari iklan kolom, silakan dilihat ya. Ini iklan kolomnya. Ini per iklan ya. Ini 1 iklan, 2 iklan, 3 iklan, 4 iklan. Jadi yang namanya kolom ini ya, 1 kolom ini terisi beberapa iklan kolom, jenis iklan kolom. Ini ya. Contoh dari iklan kolom. Ini ilustrasi ya, ilustrasinya. Karena ini di koran biasanya dia hanya berwarna hitam putih saja. Berikut adalah contoh dari iklan baris. Ini
Ini ya, contoh iklan barisnya. Paham ya? Sudah diberikan contoh kan? Kita lanjut. Nanti untuk iklan display juga saya akan berikan contoh ya. Jadi perhatikan ya. Nah, ini adalah contoh dari iklan display. Jadi bedanya untuk iklan display ini, jika iklan kolom itu diberikan ilustrasi yang bentuknya hanya hitam putih saja. Untuk iklan kebanyakan ya, untuk hitam putih saja ya. Untuk iklan display itu menggunakan full color atau full warna ya. Jadi untuk masalah biayanya juga pasti lebih mahal dari iklan baris atau iklan kolom tadi ya. Karena bentuk iklan ini lebih besar ukurannya dari iklan baris dan iklan kolom. Dan iklan ini lebih menarik minat para pembaca. Kenapa? Karena iklan ini dianggap lebih menarik karena full color. Paham ya? Berikut bentuk penjelasan. Iklan display adalah iklan jenis yang menonjolkan kesan visual dengan gambar dan desain yang menarik. Biasanya iklan display ditempatkan pada media cetak maupun elektronik dengan porsi space yang lebih besar. Iklan jenis ini akan mendatangkan lebih banyak pelanggan karena dinilai lebih menarik, informatif, serta tidak membuat orang bosan. Iklan ini juga disebut-sebut lebih menarik ketimbang iklan baris atau iklan kolom yang hanya menampilkan tulisan saja. Kekurangan dari iklan ini itu adalah masalah biayanya, ya. Contoh iklan display vertikal, jadi berdiri ya. Itu garis yang untuk panjang ya, panjang ke atas atau panjang ke bawah ya. Ini vertikalnya contoh. Yang pertama adalah iklan display dengan ukuran vertikal, yakni jenis iklan berupa, jangan lupa ditulis ya, berupa gambar yang biasanya dipakai untuk banner, X banner, mini banner, dan lain-lain. Iklan display yang kami ambil bersumber dari, nah ini ya. Berikut horizontal. Nah, ini adalah jenis iklan yang memanjang ya. Memanjang ke samping. Iklan display juga ada versi horizontal atau memanjangnya Iklan jenis ini biasanya digunakan untuk media promosi spanduk, baliho, billboard, dan sejenisnya. Iklan display dan penjelasan. Iklan ini adalah contoh iklan display ketiga, sangat sederhana, namun pesan yang ingin disampaikan ditulis dengan jelas pada posisi strategis. Iklan Qantas Passengers adalah iklan yang berasal dari salah satu maskapai penerbangan. Iklan display dan gambar. Ini ya, seperti contoh awal tadi ya. Iklan display yang terlihat tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian gambar dan bagian teks atau isi pesan. Iklan pada bagian gambar lebih ditonjolkan mengenai desain mobil, sedangkan pada bagian teks dilengkapi dengan spesifikasi ataupun keterangan. Seperti contoh awal tadi tentang ini ya. Lanjut ya pembahasannya. Bagian B, iklan elektronik adalah
Iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Radio, televisi, iklan film. Akan dibaca ya, dan saya yakin kalian sudah lebih memahami tentang iklan elektronik karena pada sejatinya kalian hari-hari menggunakan elektronik. Paham ya? Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahukan masyarakat mengenai suatu hal, baik yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Seperti konser ya. Contoh seperti iklan pemberitahuan tentang konser atau iklan pemberitahuan tentang pembayaran pajak. Seperti itu ya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pemberbaruan perusahaan, rapat pemegang saham. Contoh ya. Contoh ini ya. Ini contohnya. Iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini ada di koran, ada di media elektronik juga. Jika di TV itu tentang layanan masyarakat untuk wabah virus corona ya, yang katanya dalam iklan tersebut para ojek online sudah divaksin dan 100% aman, serta sudah menjaga kebersihan, serta dalam pelayanannya sudah yakin dan terjamin kebersihannya, serta protokolnya ya. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana seperti KB, atau iklan layanan masyarakat lainnya tentang kesehatan atau tentang pendidikan. Atau tentang bahaya narkotika, bahaya merokok. Paham ya? Iklan penawaran. Iklan penawaran ya ini ya. Untuk lowongan kerja silakan kalian lihat dan kalian baca. Jadi pada bagian ini tuliskan 3 judul iklan elektronik, pesan-pesan yang disampaikan, serta daya tarik iklan tersebut. Ini tidak perlu ya, tidak perlu ditulis ya. Ini tidak perlu. Nah, untuk bagian satu tadi, silakan kalian cari di koran contoh-contoh iklan yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa bentuk dan beberapa jenis iklan tadi yang sudah saya jelaskan. Silakan kalian cari di koran, digunting, lalu ditempelkan pada buku Anda, ditempelkan ya pada buku Anda. Jangan terlalu besar, ambil saja yang kecil-kecil dan sedang-sedang saja. Terus tulislah jenis-jenis iklan tersebut. Iklan jenis apa, maksudnya seperti iklan baris, iklan kolom, seperti itu ya. Digunting, jika terlalu besar ya ambil secukupnya saja dan ditulis. Jangan lupa ya, nanti akan saya periksa. Struktur teks iklan. Pengenalan produk, pernyataan persuasif berisi pernyataan yang mendorong pembaca mendengar atau. Jadi untuk struktur teks iklan, jadi silakan kalian baca ya. Selain itu dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar produk, serta nama logo perusahaan. Ini ya. Misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama, atau lain sebagainya. Itu slogan ya.
Sudah saya berikan contoh kan tentang slogan itu sendiri. Yang berikut, kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, sebelum kita bahas tentang materi kaidah kebahasaan teks iklan, saya akan menyinggung kembali untuk pertemuan yang lalu ya. Jadi pada dasarnya, iklan itu menggunakan bahasa yang bertujuan untuk mempengaruhi si pendengar atau halayak atau masyarakat untuk dapat membeli produk yang mereka tawarkan. Contoh seperti yang sudah saya terapkan pada Anda pada pertemuan yang lalu ya. Yang tadinya kita tidak ingin membeli, tapi karena bahasa yang digunakan oleh si pengiklan atau si orang yang menerbitkan iklan atau orang yang sedang melakukan promosi, kita terbujuk untuk membeli barang tersebut. Padahal kita tidak ingin membeli awalnya, paham ya? Karena pada dasarnya iklan itu memberikan sebuah tawaran-tawaran yang menarik dan mengemukakan hal-hal yang sangat menarik agar si pendengar tertarik dengan apa yang ia dengar. Paham ya? Tes iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan atau gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Bahkan iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata. Ini ya. Singkat. Jadi disingkat ya. Bapak disingkat jadi BPK. Profesional disingkat menjadi Prof. Tapi harus ditulis dengan huruf besar ya. Ini juga ditulis ya, silakan ditulis semua yang ini ditulis ya. Ini kaidah kebahasaan teks iklan ditulis semuanya. Diringkas-ringkas saja ya. Dan ini ditulis semua. Apabila singkatan-singkatan itu sudah kita ketahui artinya, maka akan lebih mudah kamu untuk memahami maksud dari iklan baris tersebut. Contoh iklan di bawah ini. Jual RMH. Ini rumah ya. Rumah semi villa LS. Luas ya. Atau apa istilahnya? BT seperti ini ya. Silakan dilihat. Jangan lupa ditulis. Iklan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dijual rumah semi villa dengan luas 174 bata. Memiliki 4 buah kolam, airnya bagus. Rumah tersebut cocok untuk peristirahatan. Ini juga ditulis ya. Jika bisa digambar ya digambar. Jika tidak bisa menggambar ya minimal miriplah seperti ini. Kenapa saya meminta Anda untuk menulis beberapa contoh dan penjelasan agar Anda lebih mudah mengerti dan memahami ya. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami silakan ditanyakan. Ini tidak usah ya, tidak usah ditulis ini. Ini contoh ya. Contoh iklan ya. Ini juga tidak usah ditulis ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu tentang judulnya menulis iklan ya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan setidak-tidaknya Anda telah memiliki sedikit ilmu pengetahuan tentang iklan itu sendiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.